Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita membahas tentang soal dan pembahasan gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan yang meliputi gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Itu yang soal pertama, sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per sekon jika setelah 5 sekon kecepatannya menjadi 30 meter per sekon. Maka percepatan dan jarak yang ditempuh benda tersebut adalah maka kita dapat mengetahui bahwa V0-nya ya, V0-nya sama dengan 20 meter per sekon. PT-nya 30 meter sekon. T-nya itu sama dengan 5 sekon. Yang ditanyakan adalah percepatan dan jaraknya berapa. Kita tahu bahwa persamaan PT sama dengan V0 plus AT. PT-nya tadi adalah 30, V0-nya 20, plus A kali T-nya 5. Berarti ini pindah ruas, 30 dikurangi 20 sama dengan A kali 5. Berarti ini 10. Jadi A-nya sama dengan 10. 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Terus berikutnya yang dicari adalah jaraknya. S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Dimana V0-nya tadi adalah 20, T-nya 5, tambah setengah A-nya, ketemu tadi 2 ya, kali T-nya 5 kuadrat. Jadi sama dengan ini 100 ditambah 5 kuadrat jadi 25. Jadi sama dengan 125 meter. Jadi jawabannya adalah yang C, 2 meter per sekon kuadrat dan 125 meter. Nomor berikutnya, sebuah mobil mempunyai kecepatan awal 40 meter per sekon, kemudian mengalami perlambatan 5 meter per sekon kuadrat secara beraturan. Mobil akan berhenti setelah menempuh jarak berapa? Jadi diketahui V0-nya itu sama dengan 40 ya, meter per sekon. Mengalami perlambatan berarti A-nya negatif nih. 5 meter per sekon kuadrat. Mobil akan berhenti berarti kan PT-nya sama dengan 0. Menempuh jarak berapa gitu. Kita tahu bahwa S atau jarak itu sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat atau PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, tinggal kita cari yang mana ya. PT-nya kan berhenti, berarti ini 0. V0-nya 40 kuadrat ditambah 2. A-nya negatif karena perlambatan ya. Kali S-nya.
Berarti ini pindah ruas menjadi 40 kuadrat sama dengan 10 S. Berarti S-nya sama dengan 40 kuadrat, itu kan 40 kali 40 ya. Dibagi 10. Coret. 4 kali 4 berarti 60. Berarti 160 meter. 160 meter. Kita lanjutkan. Mobil A bergerak dari keadaan diam dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Mobil B mengejar mobil A 5 sekon kemudian dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon. Selang waktu yang diperlukan mobil B untuk menyusul mobil A adalah, jadi mobil A dari keadaan diam berarti V0 A sama dengan 0 ya. Sedangkan A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Sedangkan mobil B mengejar ya. Setelah 5 sekon kemudian kecepatannya V ini tetap ya. 20 meter per sekon, berarti ini GLB. Kalau yang ini GLBB. Selang waktu yang diperlukan mobil B untuk menyusul mobil A adalah T-nya berapa ya? Jadi otomatis kan SA sama dengan SB nanti. Jadi SA sama dengan V0A kali T plus setengah T kuadrat. Sedangkan B-nya, SB-nya kan gerak lurus berat bulan, berarti PB kali T-nya. Jadi SB sama dengan VB kali T min 5 ya. Karena bergerak belakangan. Bertemu berarti jaraknya sama, SA sama dengan SB. Berarti SA sama dengan V0A kali T plus setengah T kuadrat sama dengan PB kali T-nya ada T min 5. V0A nya 0, berarti ini 0 ditambah setengah A nya 2 kali T kuadrat, berarti ini PB nya sudah diketahui 20, ini 20 ya, 20 kali T min 5, berarti ini tinggal T kuadrat sama dengan kuadrat nih 20 T min 100, berarti pindah ruas menjadi T kuadrat min 20T plus 100 sama dengan 0. Berarti T min 10 ya. T min 10 sama dengan 0. Berarti T-nya ketemunya adalah 10 sekon, yaitu 10 sekon. 10 sekon. Soal berikutnya, sebuah benda bermassa 2 kg dilempar vertikal ke atas dari tanah dan jatuh ke tanah. Setelah bergerak 4 sekon, kecepatan awal saat benda dilemparkan adalah, ya kita gambar dulu. Ini misalnya benda di sini posisinya, kecepatannya V
V0. Nah, suatu saat akan mencapai titik tertingginya di sini. VT-nya di sini ada 0. Ini sama dengan VT sama dengan V0 min GT. Berarti V0-nya sama dengan G kali T. Jadi T-nya sama dengan V0 per G. Nah, ini sampai di tanah lagi. Sini T-nya kan menjadi 2 V0 per G. Padahal T-nya tadi 4 sekon, berarti ya 4 sekon 2 V0, G-nya ambil 10. Ini coret ini juga. Berarti V0-nya ya sama dengan 20 meter per sekon. Meter per sekon. Kita lanjut. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 30 meter di atas permukaan tanah. Kecepatan benda pada 10 meter di atas tanah adalah, jadi yang dicari adalah V ya. V sama dengan akar 2 I delta H. Berarti sama dengan akar dari 2 kali 10 kali delta H-nya kan berarti 30 dikurangi 10. Berarti sama dengan ini 2 kali 10 ya 20, 30 kurangi 10 ya 20. Akal dari 20 kali 20 berarti ya sama dengan 20 meter per sekon. Selanjutnya, gerak mobil digambarkan grafik berikut. Jarak yang ditempuh mobil selama 4 sekon adalah 48 meter. Maka kecepatan awal mobil tersebut adalah, kita lihat dari grafiknya adalah ini berupa apa nih? Luas ya, trapesium. Jadi jaraknya itu jarak sama dengan luas ya. Kebetulan di bawah kurvanya ini adalah trapesium. Jadi luas trapesium ini diketahui 48. Luas trapesium adalah jumlah garis sejajar, berarti ya V0 ditambah 20 ya, dibagi setengah kali tingginya. Nah, tingginya berarti 0 sampai 4 ya 4. Nah, ini dicoret-coret 2 ya. Berarti tinggal 48 sama dengan V0 plus 20 kali 2. Ini coret lagi. Ini tinggal 24 sama dengan V0 plus 20. Berarti V0-nya sama dengan 4 meter per sekon. 4 ya. Sekarang kita lanjutkan tentang latihan soalnya. Silakan dicoba dikerjakan. Nomor 1, benda bergerak lurus dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal benda 4 meter per sekon, maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada akhir detik kelima adalah A. 5 meter per sekon dan 12,5 meter. B. 9 meter per sekon dan 25 meter. C. 9 meter per sekon dan 32,5 meter. D. 12 meter per sekon dan 50 meter.
E 12 meter per sekon dan 75 meter. Terus soal yang kedua, dari puncak menara tingginya 20 meter, benda dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan 15 meter per sekon. Benda akan menyentuh tanah dalam waktu A 2 sekon, B 3 sekon, C 4 sekon, D 5 sekon, E 6 sekon. Nah, itulah silakan dicoba dikerjakan. Saya kira cukup sekian. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.